bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Sabtu 24 September 2022. Tema permenungan kita hari ini, dipanggil menjadi pembebas, bukan pembelenggu, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Doa pada hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRR yang bertugas di komunitas Noemudi. Sedangkan renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Salva yang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita mengawali permenungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya akan menjadi baru. Marilah kita berdoa. Allah sumber kebenaran dan kehidupan, rangkulah anak-anak dan berilah daya kekuatan untuk berani mempertahankan iman mereka di tengah dunia yang penuh dengan cobaan. Arahkanlah hati, budi, serta pikiran mereka pada jalan kebenaran, agar semakin nyatalah nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudari, para sahabat DKC yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan 45. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka
tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dipanggil menjadi pembebas, bukan pembelenggu. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kebencian akan menjadi benteng bagi seseorang untuk menemukan sebuah kebenaran. Ketika orang yang hatinya dipenuhi dengan sikap kebencian, maka kebaikan apapun yang orang lain lakukan akan menjadi salah di matanya. Yesus dalam sapaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi mengungkapkan bahwa Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yesus mengungkapkan ini karena ia sendiri menyadari bahwa semakin hari, semakin banyak orang membencinya dan ingin membunuhnya. Ia menyadari bahwa setiap pewartaan yang diajarkan kepada semua orang, tidak semua orang menerima dan tidak semua orang ingin mendengarkannya. Tetapi sebaliknya, banyak pula yang membencinya. Tetapi bagi Yesus, pengajarannya bukan bersifat politik, bukan untuk mencari nama ataupun mencari keuntungan pribadi, melainkan pewartaannya bersifat spiritualitas yang akan membawa orang kepada sebuah kebenaran. Yesus dalam peristiwa ini mau menegaskan kepada para murid dan tentunya kepada kita semua sebagai pengikut Kristus untuk tetap konsisten dengan apa yang kita imani. Jangan mudah untuk terpengaruh ataupun merasa dijatuhkan, merasa diremehkan dengan berbagai macam-macam kata orang, hujatan-hujatan orang. Ia lebih mengharapkan kepada kita bahwa jangan pernah menyerah dan mencoba untuk berlari dari tantangan, tetapi teruslah berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebab seseorang pengikut Kristus haruslah selalu siap untuk menghadapi tantangan dan cobaan. Ketahanan dan keteguhan hatilah yang akan membawa pembebasan dan keselamatan bagi banyak orang. Karena itu, kita semua dipanggil untuk menjadi pembawa kebenaran dan pembebasan, bukan menjadi pembelenggu atau pemberontak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu dan Bapak, saudari dan saudara, para sahabat DKC yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi para pejuang kebenaran. Ya Bapa, tuntunlah para pejuang kebenaran agar semakin banyak orang mendapat hak atas kebenaran dan kebebasan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggal demi mempertahankan kebenaran, ya Bapa, selamatkanlah jiwa mereka ke dalam kerahiman kasih-Mu dan tunjukkanlah jalan kebenaran di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi orang muda penerus bangsa dan gereja. Ya Bapa, tuntunlah dan bimbinglah anak-anak-Mu di jalan yang benar, agar mereka semakin tumbuh dan berkembang dalam kebenaran akan iman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo dan Santa Pelindung Kongregasi, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Bunda, seluruh diriku adalah milik-Mu, dan segala yang kupunyai pun kepunyaan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami hadir untuk menyapa setiap hari.